Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syuri Imam dengan NIM 2042036. Pada kesempatan sore ini saya akan mempresentasikan PPT 3 yaitu pertemuan 3 mata kuliah keuangan negara tentang perbedaan pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi publik dari segi tujuan organisasi menunjukkan perbedaan dengan organisasi swasta. Mardaismo 2009 mengatakan bahwa secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan representatif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, keberlangsungan otorisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan sektor publik mempunyai aspek produktif dan prospektif dalam penggunaan uang. Disyaratkan untuk operasi berkelanjutan akan mempengaruhi berbagai risiko ketidakpastian dalam berasosiasi. Yang pertama itu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor swasta. Secara umum, laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi kepada para pemangku kepentingan. Sejalan dengan perkembangan kepentingan masyarakat pemakai informasi, maka Samrin pada 2012 menyatakan laporan keuangan diperluas dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, menilai prospek arus kas. Yang ketiga, melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahan-perubahan di dalamnya. Yang keempat, melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas para pemilik. Serta yang kelima yaitu melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Berdasarkan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tahun 2007, seperti dikutip Hans Kartikahadi, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, terdapat 6 fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, keberlangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan sektor publik dan swasta. Yang pertama, pengguna laporan keuangan sektor publik. Dalam pelaporan keuangan, terdapat dua pihak yang dianggap sebagai pihak utama pengguna laporan keuangan, yaitu pihak intern dan ekstern. Untuk pihak ekstern, lembaga penerbala yang termasuk organisasi publik harus melaporkan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan pada tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Standar Akuntansi Pemerintah, pengguna laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama masyarakat, kedua para wakil rakyat, yang ketiga lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, dan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Yang kedua yaitu pengguna laporan keuangan sektor swasta. Pihak luar atau eksternal juga merupakan pihak yang berkepentingan terhadap keuangan negara, termasuk dalam kelompok pengguna keuangan sektor swasta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham atau pemilik. Yang kedua, pemerintah untuk menentukan jumlah pajak terutang. Yang ketiga, investor sebagai penyandang dana untuk membiayai proyek tertentu. Yang keempat, itu kreditor. Yang kelima, individu pegawai dan serikat pekerja. Yang keenam, asosiasi usaha. Dan yang terakhir, masyarakat luas. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Terdapat perbedaan pengelolaan laporan keuangan antara lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Dari perbedaan tersebut memiliki beberapa jenis laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, teknik akuntansi yang digunakan, serta elemen laporan keuangan.
serta perbedaannya juga memiliki karakteristik yang berperan standar akuntansi keuangan untuk menyajikan laporan keuangan. Sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.